Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kita ketemu lagi dengan pelajaran matematika. Kali ini dengan materi jarak titik ke bidang. Jadi ini masih tentang bangun ruang, yaitu kita belajar tentang jarak titik ke bidang. Nah, sebelum kita mempelajari tentang jarak titik ke bidang, maka perlu kita tahu bahwa proyeksi sebuah titik pada bidang itu adalah titik potong garis yang melalui titik tersebut dengan bidang, dan garis itu tegak lurus terhadap bidang. Jadi untuk menentukan jarak antara titik dengan bidang itu kita perlu tahu dulu tentang proyeksi titik pada sebuah bidang. Karena titik proyeksi ini nanti itu yang akan kita gunakan untuk menentukan jarak antara titik tersebut dengan bidang yang dimaksud. Nah, kemudian jarak titik terhadap bidang itu sama dengan panjang ruas garis yang menghubungkan titik dengan proyeksinya pada bidang tersebut. Jadi kalau kita disuruh menentukan jarak antara titik pada bidang, maka yang kita tentukan terlebih dahulu itu adalah proyeksi titik tersebut dengan bidang yang dimaksud. Setelah ketemu titik proyeksinya, maka jarak antara titik dengan bidang tersebut itu adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik dengan proyeksinya pada bidang tersebut. Nah, kita langsung ke contohnya untuk bisa lebih memahami. Contoh yang pertama, jadi di sini ada balok ABCDEFGH. Jadi perhatikan balok ABCDEFGH berikut. Ini baloknya, jadi balok ABCDEFGH dengan panjangnya AB itu 12, panjangnya BC 5, kemudian panjangnya CG 6. Proyeksi titik A terhadap bidang BCGF itu adalah titik B. Jadi proyeksi titik A ini pada bidang BCGF. Ini berarti yang bidang samping ini. Berarti dari titik A itu kita tarik garis yang tegak lurus terhadap bidang BCGF. Nah, BCGF, jadi dari titik A ditarik garis yang tegak lurus dengan bidang BCGF, berarti titiknya itu adalah titik B. Jadi titik B itu adalah proyeksi titik A pada bidang BCGF. Jadi kalau BCGF itu diperpanjang, jadi bidang itu bisa diperpanjang sampai seluas-luasnya tak terhingga. Nah, ini kalau diperpanjang berarti titik A itu yang tegak lurus dengan BCGF itu adalah titik B. Sehingga jarak antara titik A terhadap bidang BCGF itu adalah panjang ruas garis AB. Jadi jarak titik A terhadap bidang BCGF itu adalah panjang ruas garis AB atau panjang rusuk AB. Panjangnya di sini adalah 12 cm. Jadi jarak antara titik A terhadap bidang BCGF itu adalah 12 cm. Kemudian yang kedua, proyeksi titik A terhadap bidang CDHG itu adalah, jadi proyeksi titik A terhadap bidang CDHG. Jadi dari titik A kita tarik garis yang tegak lurus dengan bidang CDHG. Jadi titiknya titik apa? Jadi titiknya titik D, karena A dengan D itu satu garis dan tegak lurus. Berarti proyeksi titik A pada bidang DCHG itu adalah titik D. Sehingga jarak antara titik A dengan bidang DCHG, jadi jarak antara titik A terhadap bidang CDHG itu adalah panjang ruas garis AD atau panjang rusuk AD. Nah, panjang rusuk AD itu panjangnya sama dengan panjang rusuk BC. Berarti jaraknya adalah 5 cm. Nah, kemudian yang ketiga, proyeksi titik A terhadap bidang EFGH. Jadi proyeksi titik A masih titik A pada bidang EFGH.
Jadi dari titik A kita tarik garis yang tegak lurus dengan bidang EFGH. Berarti proyeksinya adalah proyeksi titik A pada bidang EFGH itu adalah titik E. Jadi ini proyeksinya adalah titik E. Sehingga jarak antara titik A terhadap bidang EFGH itu adalah panjang ruas garis AE. Jadi panjang ruas garis AE atau rusuk AE itu panjangnya sama dengan rusuk CG. Berarti jaraknya adalah 6 cm. Selanjutnya contoh yang kedua. Jadi diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik A terhadap bidang BDE. Jadi langkahnya kita gambar dulu kubusnya. Jadi ini kita gambar kubusnya. Kubus ABCDEFGH. Jadi posisi titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, titik H itu tidak harus selalu A-nya di sini. Jadi yang umum itu kan A-nya yang di depan sini, kemudian A, B, C, D. Jadi tidak seperti itu. Jadi titiknya ini posisinya bisa diubah-ubah agar memudahkan kita untuk menggambarnya, menentukan gambar dari jarak titik yang dimaksud. Jadi seperti ini A-nya saya taruh di belakang. Kemudian B-nya di depan, jadi A, B, C, D. Tetapi ingat kalau A-nya di sini berarti E-nya lurusnya ini. Jadi ini juga sama, E, F, G, H. Dibalik, nanti A-nya di depan, kemudian A-nya di belakang, kemudian E-nya kamu taruh di depan. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalau A-nya pindah ke belakang, berarti E-nya juga harus pindah ke belakang, menyesuaikan. Jadi ini saya buat gambar seperti ini, gambarnya seperti ini dengan panjang rusuk 6 itu agar memudahkan kita menentukan jarak titik A terhadap bidang BDE. Nah sekarang kita buat bidang BDE. Jadi bidang BDE-nya kita buat. Nah itu BDE. Ini bidangnya, bidang BDE. Nah, bidang BDE itu bentuknya adalah segitiga. Jadi segitiganya di sini kira-kira segitiga apa? Jadi panjangnya BE apakah sama dengan panjangnya BD dan panjangnya DE? Karena ketiganya itu merupakan diagonal sisi, berarti panjangnya adalah sama. Jadi panjangnya BD sama dengan panjangnya DE sama dengan panjangnya BE. Panjangnya diagonal sisinya kalau rusuknya 6 berarti 6 akar 2. Nah, selanjutnya setelah kita gambar segitiga BDE-nya, jadi atau bidang BDE-nya, kemudian dari bidang ini kebetulan segitiganya segitiga sama sisi, kita tarik garis beratnya. Jadi garis berat itu adalah dari titik E itu kita tarik garis yang tegak lurus ke garis BD, itu namanya garis berat. Nah ini, nah misalkan di sini titiknya titik P. Nah kemudian dari AC ini kita hubungkan, jadi diagonal AC kita hubungkan seperti itu, sehingga ini membentuk segitiga, sebuah segitiga APE atau PAE, terserah menyebutnya gimana. Nah, di sini kalian disuruh menentukan jarak antara titik A terhadap bidang BDE. Jadi titik A ini terhadap bidang BDE. Maka dari titik A ini kita cari proyeksinya pada bidang BDE. Dari titik A kita tarik garis yang tegak lurus dengan garis EP, karena garis EP itu adalah garis berat dari segitiga atau dari bidang BDE. Nah ini dari titik A kita tarik garis yang tegak lurus seperti itu. Misalkan ini proyeksinya adalah titik H. Jadi H itu adalah proyeksi titik A pada bidang BDE. Nah ini proyeksi titik A pada bidang BDE itu adalah titik H. Sehingga jarak antara titik A terhadap bidang BDE itu adalah panjang ruas garis AH. Ini jarak titik A dengan bidang BDE itu adalah panjang ruas garis
AHI. Nah, agar lebih mudah, segitiga APE itu kita gambarkan lagi di sini. Nah, ini gambarnya. Ini adalah segitiga APE. Ini saya pindah ke sini gambarnya, bentuknya segitiga siku-siku seperti ini, siku-sikunya di A. Kemudian dari titik A itu kita tarik garis yang tegak lurus dengan garis EP. Nah, itu tegak lurus. Titiknya adalah titik H. Jadi titik H itu adalah proyeksi titik A pada garis PE. Atau kalau di sini berarti proyeksi titik A pada bidang BDE. Nah, selanjutnya kita tentukan panjang sisi-sisi dari segitiga APE. Nah, dari sini untuk menentukan panjangnya AP, berarti kamu lihat lagi gambarnya di sini. AP itu adalah setengah dari AC. AC itu adalah diagonal sisi. Kalau panjang rusuknya 6, berarti diagonal sisinya adalah 6 akar 2. Berarti panjangnya AC itu adalah 6 akar 2. Kemudian panjangnya AP berarti bisa dicari. AP itu adalah setengah dari AC. Setengah dari 6 akar 2 berarti 3 akar 2. Nah, selanjutnya panjangnya AE. Panjangnya AE. AE itu adalah rusuk kubus berarti panjangnya adalah 6. Nah, kemudian kita cari panjangnya PE atau EP. Jadi panjangnya EP itu kita cari menggunakan rumus Pitagoras. Jadi EP sama dengan akar dari AP kuadrat ditambah dengan AE kuadrat. Nah, AP kuadratnya berarti 3 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat berarti akar 3 kuadrat. Berarti 3 kuadrat 9 kali akar 2 kuadrat berarti 2. 9 kali 2 berarti nilainya 18. 6 kuadrat itu berarti 36. 18 ditambah 36 berarti 54. 54 itu bisa kita tulis akar dari 9 kali 6. Akarnya 9 itu adalah 3, akarnya 6 ya biarkan seperti ini. Berarti panjangnya EP itu adalah 3 akar 6. Nah, itu masih panjangnya EP. Yang mau kita cari di sini adalah panjangnya AHI. Panjangnya AHI. Berarti panjangnya AHI itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus luas segitiga. Jadi rumus luas segitiga APE. Jadi luas segitiga APE atau segitiga PAE. Siku-sikunya di A. Itu kalau kita lihat, jadi segitiga PAE itu kalau alasnya AP, tingginya AE, berarti luasnya adalah setengah kali AP kali AE. Jadi setengah kali alas kali tinggi. Itu akan nilainya tentu sama dengan, jadi luas segitiga PAE itu kalau alasnya EP, tingginya AHI. Jadi sama dengan setengah kali EP kali AHI. Nah, tinggal dimasukkan nilainya. Jadi, nah ini setengahnya bisa dicoret karena sama-sama ada setengah. Berarti panjangnya AHI, AHI-nya di sini berarti sama dengan AP kali AE dibagi dengan EP. AHI-nya berarti panjangnya AP-nya 3 akar 2, AE-nya 6 dibagi dengan EP, EP adalah 3 akar 6. Berarti seperti ini. Nah, 3 kali 6 berarti 18. 18 akar 2 dibagi 3 akar 6. Nah, ini penyebutnya masih bentuk akar, berarti harus kita rasionalkan atau 18 kita bagi dengan 3 dulu. 18 dibagi 3 berarti nilainya 6. 6 akar 2 dibagi akar 6. Nah, ini penyebutnya masih bentuk akar, berarti harus kita rasionalkan. Berarti supaya rasional berarti kita kalikan dengan akar 6 per akar 6. 6 akar 2 kali akar 6 berarti nilainya 6 akar 12. Akar 6 kali akar 6 berarti nilainya 6. 6 dibagi 6 berarti 1. Berarti ini tinggal akar 12. Nah, akar 12 bisa kita sederhanakan menjadi akar 4 kali 3.
akarnya 4 itu berarti nilainya 2. Sehingga akhirnya sama dengan 2 akar 3. Jadi, jarak antara titik A terhadap bidang BDE itu adalah 2 akar 3 cm. Nah, ini adalah contoh untuk menentukan jarak titik dengan bidang. Seperti itu caranya. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.